Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya rahayu. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap ketiga tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sinuyu Waruhu dengan NIM E4E125129999. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap ketiga tahun 2025 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran penilaian uji kinerja di kelas 6 SD Bali Bestari dengan topik bermusyawarah. Demikian perkenalan dari saya, sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Ada yang sakit? Iya. Sudah sarapan semua? Sudah. Bapak melihat kalian cerah-cerah wajahnya semua, pasti sudah sarapan ya? Sudah. Pasti kuat hari ini untuk belajar ya? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti Umaira memimpin kita dalam doa. Silakan Umaira, maju ke depan. Sebelum memulaikan kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Umaira, silakan duduk. Baik anak-anak, silakan berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Nanti yang hadir silakan angkat tangan terus menjawab hadir. Bagus Prasetyo, Aljaira Rizky Maulida, Gracia Putri, Hiroki Yuji Sugianto, Masya,
Nuri Maulida, Ramatika Intan, Rizky Khairul, Silviana Dewi, Siti Umaira, Hadir. Muhammad Wildan, Alika Ambar, Hadir. Muhammad Rafael Jidan, Hadir. Adelia Hasibuan. Hadir. Oke, berarti semuanya hadir ya. Baik, silakan berdiri semua. Silakan cek kerapiannya, apakah masih ada yang belum rapi. Jika rambutnya berantakan, silakan dirapikan supaya terlihat cantik, segar, supaya juga bisa senang belajar. Kalau rapi pasti senang belajar kan? Nah, hati senang. Jadi kalian bisa belajar dengan baik. Oke, sudah rapi semuanya? Sudah. Sekarang perhatikan di sekelilingmu, apakah ada sampah? Kalau misalnya ada, silakan kamu ambil, kamu simpan, nanti kamu buang. Ayo lihat, apakah sudah bersih semua? Sudah. Oke, silakan duduk kalau begitu anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang bermusyawarah. Kita belajar tentang apa? Sebelum kita belajar, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati di kelas ini supaya proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, selalu bersikap positif dan menyemangati teman. Apakah kita sepakat? Yang kedua, tidak membuli atau mengejek teman. Sepakat? Yang ketiga, berpikir sebelum berbicara atau bertindak. Kita sepakat? Ingat ya, jadi kamu sebelum berbicara atau bertindak, kamu pikir dulu. Jangan asal ngomong saja. Yang keempat, memberi salam dan senyum setiap hari. Apakah kita sepakat? Oke, kalau sepakat, tolong tunjukkan dulu senyumanmu. Lihat dulu temanmu. Oke, senyumnya. Yang kelima, saling menghargai dan bekerja sama. Apakah kita sepakat? Yang keenam, tidak membuat keributan atau hal mengejutkan di kelas. Apakah kita sepakat? Yang ketujuh, mengangkat tangan saat ingin berbicara. Jadi jangan nanti kamu di saat Mister menjelaskan, kamu nyaut-nyaut. Kalau mau berbicara, silakan angkat tangan. Kemudian Mister akan memberikan kamu kesempatan untuk berbicara. Oke? Apakah kita sepakat? Yang kedelapan, makan dengan tertib dan menjaga kebersihan setelah selesai pembelajaran ya. Yang kesembilan, istirahat cukup agar siap belajar. Nah, ini kalau kalian sudah selesai belajar ya. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang musyawarah. Nah, sebelumnya ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo kita baca bersama-sama mulai dari poin yang pertama. 1, 2, 3. Memahami pengertian dan manfaat musyawarah. Yang kedua, menjelaskan manfaat bermusyawarah. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip bermusyawarah. Yang keempat, langkah-langkah dalam bermusyawarah dan menunjukkan sikap yang baik dalam musyawarah. Baik, ini adalah 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi selama kita belajar untuk bisa memahami pengertian dan manfaat musyawarah, menjelaskan manfaat bermusyawarah, kemudian kita dapat menjelaskan prinsip-prinsip bermusyawarah, dan yang keempat, kita tahu langkah-langkah dalam bermusyawarah dan menunjukkan sikap yang baik di dalam bermusyawarah. Oke, silakan berdiri semua anak-anak. Harus semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Semangat.
Nah, semangat. Oke, silakan duduk. Nah, ini ada pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Pernah kalian bermusyawarah? Pernah nggak kalian bermusyawarah? Pernah. Putri, apa contohnya Putri? Diskusi tentang apa? Mengerjakan PR. Kapan kita mengerjakan PR? Kerja kelompok ya. Yang kedua, mengapa musyawarah itu penting? Mengapa musyawarah itu penting? Untuk menyelesaikan masalah. Kemudian apa lagi? Mencapai mufakat. Yang ketiga, apa manfaat musyawarah? Apa? Agar pekerjaan cepat selesai. Ada lagi? Apa manfaat musyawarah? Agar masalah dapat diselesaikan bersama. Dan yang terpenting adalah supaya tercipta kesatuan dan persatuan. Nah, ini adalah pengertian musyawarah. Musyawarah adalah cara pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang untuk kepentingan bersama sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Jadi di dalam musyawarah itu diambil sebuah keputusan dan itu melibatkan banyak orang. Artinya bukan hanya satu atau dua orang saja, melainkan banyak orang. Nah, biasanya musyawarah itu contohnya kita di dalam kelas, ketika kita bermusyawarah tentang bagaimana cara kita memilih ketua kelas, pengurus kelas kita. Nah, itu melibatkan setiap anak-anak yang ada di sini untuk menentukan pilihannya siapa yang menjadi ketua kelas selama 1 tahun. Dan kemudian ketika kita sudah menentukan siapa ketua kelasnya, apa tadi? Maka kita menjalankan apa? Menjalankan apa? Setelah kita menyepakati siapa ketua kelasnya, maka kita harus menjalankan apa yang sudah kita pilih. Iya kan? Iya. Berarti kita harus menghargai siapa yang terpilih ketua kelasnya. Meskipun itu bukan pilihan kita, tapi karena ini keputusan bersama, maka kita harus menghargai siapapun yang terpilih. Kemudian, apa manfaat musyawarah? Ayo Silvi baca. Yang pertama. Melatih mengemukakan pendapat dan sikap saling menghargai pendapat yang berbeda. Nah, manfaat musyawarah itu yang pertama adalah kita dilatih untuk menyampaikan pendapat. Kemudian, kita juga dilatih bagaimana menghargai pendapat orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Jadi yang pertama tadi apa? Kita dilatih untuk menyampaikan pendapat. Kemudian kita menghargai pendapat yang berbeda, pendapat orang lain kita harus menghargainya. Jadi itulah manfaat musyawarah. Kita dilatih di sana supaya kita bisa menyampaikan apa saran terbaik yang kita pikirkan. Yang kedua, menumbuhkan kebersamaan dan persatuan. Jadi melalui musyawarah, kita semakin bertumbuh di dalam kebersamaan. Kita semakin dipersatukan. Kita semakin dieratkan di dalam kehidupan kesatuan maupun persatuan. Artinya, ketika kita bermusyawarah, kita mencoba untuk hidup di dalam kerukunan, kita hidup di dalam persatuan. Jadi kita memutuskan segala sesuatu itu dengan bersama-sama dan kemudian kita menjalankannya juga secara bersama-sama. Yang ketiga, hasil keputusan menguntungkan semua pihak. Artinya apa? Bahwa setiap keputusan yang diambil di dalam musyawarah itu tidak menguntungkan
satu atau dua pihak, melainkan ketika musyawarah itu diterbitkan sebuah keputusan, maka itu menguntungkan setiap peserta musyawarah. Dan yang keempat adalah membantu menyelesaikan masalah secara bijaksana. Masalah yang rumit, masalah yang besar, mungkin kalau hanya sendiri saja yang memikirkannya, mungkin tidak akan menemukan solusi. Tetapi ketika masalah itu diputuskan di dalam musyawarah, dicari solusinya, maka akan membuahkan hasil yang baik dan bijaksana. Jadi itulah keempat manfaat dari musyawarah. Kemudian, prinsip-prinsip musyawarah. Ayo Putri baca nomor 1. Oke, ingat ya, musyawarah bersumber pada paham sila keempat Pancasila. Apa bunyi sila keempat Pancasila? Oke, jadi ingat, berdasarkan sila Pancasila, musyawarah ini bersumber pada paham sila keempat. Jadi ketika kita melakukan musyawarah, berarti kita sudah menerapkan sila keempat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, Silvi baca yang kedua lagi, Silvi. Setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Oke. Yang kedua, setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang pertama tadi, bahwa musyawarah itu bersumber pada paham sila keempat, maka setiap keputusan yang diambil sudah pasti tidak bertentangan dengan apa? Dengan Pancasila. Yang ketiga, baca Rizky. Yang ketiga, baca. Peserta musyawarah memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi di saat ada musyawarah, maka setiap peserta musyawarah itu memiliki kedudukan yang sama. Setiap orang yang berada di tempat bermusyawarah, maka orang itu akan diberikan hak untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak ada yang melarang. Dan perlu diingat seperti di awal tadi bahwa selain menyampaikan pendapat, harus juga menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, Umaira baca, Umaira. Setiap keputusan harus diterima dan dilaksanakan. Setiap keputusan harus diterima dan dilaksanakan. Artinya apa? Memang di dalam musyawarah itu ada berbagai pendapat yang berbeda. Nah, di berbagai pendapat yang berbeda itu diambil satu pendapat yang berguna atau menguntungkan semua pihak. Dan perlu diingat, meskipun pendapat yang diambil itu, solusi yang diambil itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan, tapi kita harus tahu bahwa keputusan yang sudah diambil saat bermusyawarah, kita harus menerimanya. Dan bukan hanya sekedar menerima, kita juga perlu melaksanakannya. Yang kelima, Rizky. Apabila musyawarah atau mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui voting atau suara terbanyak. 5. Apabila musyawarah atau mufakat tidak tercapai, mungkin karena ada berbagai banyak pendapat yang berbeda, akhirnya tidak ada tercapai yang namanya kesimpulan atau apa yang menjadi hasil keputusannya. Maka cara terbaik untuk melihat solusi atau keputusan bersama-sama yaitu melalui voting. Jadi setiap orang akan memilih, dan ketika itu dipilih, maka dilihat siapa yang suara terbanyak, maka itu adalah keputusan bersama. Nah, silakan berdiri anak-anak.
Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang kita akan melihat musyawarah dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Menentukan cara dan tujuan liburan keluarga. Ketiga, putuskan menu makanan untuk acara keluarga. Acara pernikahan anggota keluarga. Memutuskan Oke. Nah, di bagian itu contoh musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga. Yang pertama contohnya adalah menentukan pembagian tugas di lingkungan yaitu menentukan pembagian tugas di rumah. Yang kedua, menentukan cara dan tujuan liburan keluarga. Yang ketiga, memutuskan menu makanan untuk acara keluarga atau acara pernikahan anggota keluarga. Memutuskan pembelian barang penting untuk rumah. Jadi contoh-contoh ini adalah contoh musyawarah di lingkungan keluarga. Contohnya orang tua misalnya sebelum menentukan di mana tempat liburannya, pasti orang tuamu memikirkan apa yang perlu kita siapkan saat liburan. Kamu di setiap akhir semester pasti ada yang punya tujuan untuk liburan, nanti sudah buat jadwal. Ataukah ada di sini yang sudah punya jadwal liburan untuk akhir semester ini? Ada? Silvi ada ya? Di mana? Ke pantai. Nah, ingat ya, di keluarga Silvi di akhir semester ini, jadi keluarganya itu semua nanti akan berlibur ke pantai. Dan mereka jalan-jalan bersama ke pantai. Tapi sebelum menentukan di mana tempat untuk berlibur, pasti keluarga Silvi sudah memikirkan biaya kendaraannya, waktunya, di sana sampai kapan, apakah perlu sewa villa, atau membawa kendaraan sendiri, itu perlu diputuskan. Nah, itulah contoh musyawarah di lingkungan keluarga. Yang kedua, contoh musyawarah di lingkungan sekolah. Misalnya ketika kita menentukan jadwal piket kelas. Jadi kita menentukannya secara bersama-sama. Siapa yang piket hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Nah, itu kita khususkan secara bersama-sama. Dan setiap piket yang sudah terpilih, maka dengan senang hati, dengan bersukacita, dia melaksanakan tugas piket dengan baik. Kemudian contoh musyawarah di lingkungan sekolah, musyawarah menentukan acara perpisahan sekolah. Nah, terutama kalian di kelas 6 ya, sebentar lagi kalian akan menamatkan diri di kelas 6, kemudian melanjut di jenjang SMP. Sudah pasti kalian akan berpikir, oh, kita mau nanti menentukan bagaimana acara kita di perpisahan ini. Apa yang perlu kita adakan? Apakah kita tampilkan tari-tarian tradisional? Kita mau nyanyikan lagu apa? Kita mau menggunakan baju apa saat perpisahan? Apakah kita seragam atau memakai
baju kebaya. Nah, itu dikembalikan lagi di keputusan bersama. Kemudian, musyawarah menentukan ketua kelas melalui pemilihan bersama. Nah, jadi di dalam kelas juga kita menentukan siapa yang menjadi kandidatnya, dan kemudian kita setiap siswa kelas 6 bebas memilih mau memilih siapa ketua kelasnya, dan suara terbanyak itulah yang menjadi ketua kelas. Kemudian membahas kegiatan ekstrakurikuler atau lomba yang akan diikuti. Dan yang terakhir, membagi tugas kelompok dalam pembelajaran. Nah, itu adalah contoh musyawarah di lingkungan sekolah. Yang ketiga, contoh musyawarah di lingkungan masyarakat, yaitu musyawarah pemilihan ketua RT dan RW. Jadi setiap masyarakat yang ada di lingkungan RT dan RW tersebut diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang menjadi ketua RT-nya, siapa yang menjadi ketua RW-nya. Kemudian menentukan jadwal gotong royong, di mana menentukan jadwal kapan harus bersih-bersih bersama, membersihkan daerah di sekitar atau di lingkungan keluarga atau dimanapun. Kemudian menentukan jadwal ronda malam untuk menjaga keamanannya, dan musyawarah desa untuk pembangunan fasilitas umum, dan yang terakhir adalah membahas program pembangunan desa. Oke. Langkah-langkah dalam bermusyawarah. Ini ada 7 poin. 1 dan 2 ini. Oke. Ayo kita baca bersama-sama. 1. Kedua, Membangun komunikasi yang efektif. ketiga, mendengarkan Menghargai pendapat dari semua. peserta. Keempat, menjaga. Sikap dan bahasa yang sopan. Keenam, Menerima dan mempertimbangkan berbagai usulan untuk mencari solusi terbaik. 7, Mengambil dan melaksanakan keputusan bersama berdasarkan mufakat. oke. Ketujuh poin di atas adalah langkah-langkah dalam bermusyawarah. Yang pertama tadi menentukan agenda dan tujuan, artinya sebelum bermusyawarah harus ditentukan dulu tujuan kita bermusyawarah ini apa. Jadi harus ada tujuan bermusyawarahnya. Jangan sampai kumpul-kumpul tapi tidak ada yang mau dibicarakan. Yang kedua, membangun komunikasi yang efektif. Jadi di dalam musyawarah dijaga juga tutur kata ketika menyampaikan pendapat. Ketiga, mendengarkan dan menghargai pendapat dari semua peserta. Jangan sampai hanya ingin didengarkan saja, tapi tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, di dalam bermusyawarah itu kita diajari supaya kita mendengarkan pendapat orang lain dan menghargai pendapat yang berbeda. Yang keempat, menjaga sikap dan bahasa yang sopan. Kemudian menerima dan mempertimbangkan berbagai usulan untuk mencari solusi terbaik. Dan yang terakhir, mengambil dan melaksanakan keputusan bersama berdasarkan mufakat. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar pengertian dari musyawarah, contoh-contoh musyawarah di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kemudian langkah-langkah dalam bermusyawarah, dan yang terakhir sikap yang harus dikembangkan dalam musyawarah. Wildan, baca. 1. Menyampaikan berpendapat dengan sopan. Jadi di saat kamu menyampaikan pendapatmu harus dengan sopan. Jangan seperti orang yang nggak tahu
tata krama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pribadi dan menerima keputusan. tidak memaksakan kehendak pribadi dan menerima keputusan. Yang ketiga, Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. yang keempat, Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. oke. Jadi keempat poin ini merupakan sikap yang harus dikembangkan dalam musyawarah. Oke, silakan berdiri anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Apakah materi yang Mister sampaikan sudah dimengerti? Nah, sekarang kita akan membagi kelompok seperti yang sudah Mister tentukan. Kelompok 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Jadi satu lembar ini untuk satu kelompok. Nanti dikerjakan di bagian pertama itu topik musyawarah. Jadi kamu cari contoh musyawarah di dalam keluarga. Apa contoh musyawarah yang pernah keluargamu lakukan? Kemudian siapa yang ikut bermusyawarah? Hasil keputusannya seperti apa? Bagaimana perasaanmu ketika bermusyawarah di dalam keluarga? Kemudian di bagian terakhir ini kamu tuliskan satu paragraf singkat dari salah satu musyawarah yang kamu lakukan di atas. Oke, jadi kamu ceritakan bagaimana perasaanmu, pengalamanmu ketika musyawarah itu ada di dalam keluarga. Bisa? Nanti kalau misalnya ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan ke Bapak Nuyu ya. Dikerjakan 2 ya. Oke. Ayo dikerjakan secara berkelompok, didiskusikan. Apabila ada yang tidak jelas, boleh bertanya ke Pak Nuyu ya. Misalnya, topik musyawarah. Topiknya contohnya tentang liburan keluarga. Oke. Ini hanya contoh musyawarah aja. Ini contohnya. Tapi kamu buat sendiri topik musyawarahnya. Nah, ini contohnya aja. Ini contoh musyawarah. Nah, sekarang kamu tentukan topik musyawarah yang pernah ada di dalam keluarga, yang pernah dilakukan keluargamu. Misalnya, menentukan acara pernikahan keluarga, anggota keluarga. Nah, siapa aja yang ikut bermusyawarah itu kamu tuliskan. Kemudian hasil keputusannya seperti apa kamu tuliskan. Terus bagaimana pendapatmu tentang musyawarah itu? Dan kemudian kamu tuliskan di sini ringkasannya. Oke, silakan didiskusikan.
Oke. Apakah ada yang belum dimengerti? Oke. Nah, contohnya ini kan contoh musyawarah. Nah, kemudian kamu pilih di sini topik musyawarah. Topik musyawarahnya itu bebas. Bisa tentang acara pernikahan keluarga, liburan keluarga. Nah, kemudian siapa yang ikut bermusyawarah? Kamu tuliskan. Misalnya ayah, ibu, adik, kamu sendiri. Hasil keputusan. Hasil keputusannya apa? Setelah musyawarah itu diadakan, bagaimana perasaanmu? Kemudian tuliskan satu paragraf singkat ketika kamu melaksanakan musyawarah ini ada dalam keluargamu. Bagaimana perasaan? Kamu tuliskan di sini. Kita sama. Oke? Baik, Bapak akan memberikan waktu diskusinya selama 15 menit. Silakan diskusikan dan diterapkan pelajaran hari ini musyawarah ya. Random atau nama kita? Kalian tentukan aja. Misalnya di keluarga Nuri. Nah, itu aja yang kalian ambil. Ada yang kesulitan? Ayo diskusi. Nah, oke. Ayo didiskusikan. Jangan sampai cuman kerja sendiri ya, nggak boleh. Ini kerja kelompok, maka harus dikerjakan secara berkelompok. Oke. Boleh ditentukan keluarga siapa yang mau dicantumkan di sana. Misalnya Intan, nah keluarga Intan aja, ya. Siapa yang ikut bermusyawarah? Misalnya keluarga diri. Ya, siapa? Ayah, ibunya, kakaknya, pamannya ada nggak? Tantenya ada nggak ikut? Yang ikut simpanan, omnya, bapaknya. Siapa nama omnya itu dituliskan di sana supaya nanti bisa dipresentasikan. Mana ada yang kesulitan didiskusikannya? Tidak tahu pilihannya itu. Nah, ini kan sudah selesai itu musyawarah, memilih tempat liburan. Terus siapa yang ikut bermusyawarah? Misalnya Bagus, Silvi, Maira, Zahra, Rocky. Nah, hasil keputusannya apa? Kita menentukan bahwa kita akan berlibur di pantai apa? Melasti. Bagaimana perasaanmu, perasaan kalian semua? Bahagia. Nah, tuliskan di sini satu paragraf singkat dari salah satu musyawarah yang kamu lakukan di atas. Nah, ini kan memilih tempat liburan. Nah, kamu ceritakan di sini. Ketika kami memilih tempat liburan,
Silvi mengajukan supaya liburan di pantai Pandawa. Igoki memilih liburan di pantai Kedonganan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kenapa bisa sampai kalian memilih pantai Melasti ini? Nah, jadi bagaimana kalian bisa menentukan bahwa harus di pantai Melasti? Kenapa enggak di pantai Kedonganan, di pantai Pandawa? Bagaimana cara kalian voting atau bagaimana cara kalian supaya bisa menghasilkan bahwa kalian tuh ya supaya kalian bisa menghasilkan keputusan bersama bahwa kalian pengen liburan ke pantai Melasti. Kalau sudah selesai, boleh dikumpul di Pak Nuyu di depannya. Sudah ada yang sudah selesai? Kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Iya. Silakan duduk nanti. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 1. Kelompok 1. Ini yang sudah. Udah selesai, yang ini belum selesai. Oke. Siap.
Kelompok 1 sudah selesai, ini kelompok 2 juga sudah selesai. Kelompok 3. Nah, Bapak sudah memeriksa pekerjaan kelompok kalian yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Sekarang Bapak akan berikan kesempatan untuk setiap kelompok presentasi ya, perwakilannya saja. Dari kelompok 1 Rizky. Ayo Rizky. Silakan. Keluarga murid bermusyawarah untuk menentukan tanggal dan menentukan ditahan. Tapi Musa dan ibu bapak ingin dihutan. Akhirnya mereka setuju untuk piknik di hutan. Ini senang karena dapat mendeteksi dan berperan sebagai peserta karena dapat menentukan pendapatnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita dengarkan dari kelompok 2. Ayo kelompok 2.
Ayo dengarkan. Setelah kita bermusyawarah, seluruhnya bermusyawarah akan melalui undang-undang tahun 2008 atau 2016. Lalu mereka sudah Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 Putri, ayo Putri. Silakan. Untuk bermusyawarah membicarakan tujuan bagi dan tadi semua telah memutuskan untuk pergi ke Tadi ada ibu, aku memilih libur ke Bandung. Saya dan adik pergi berlibur ke pantai. Akhirnya semua kami bersepakat liburan ke Bandung. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, setiap tadi kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dan mendapat hasil yang sangat memuaskan. Kalian sudah menerapkan bahkan mengerjakan LKPD dengan sangat baik. Oke. Nah, sekarang mari kita berdiri semua, kita bernyanyi bersama-sama. Jika ada masalah yang membuatmu resah. Oh, kita ulangi ya. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Kita ulangi. Tolong perhatikan musiknya ya, oke? Jika ada masalah yang membuatmu resah, maka selesaikanlah dengan bermusyawarah. Siapa belum sepakat, hey, sampai kapan mufakat. Suara terbanyak jadi cara yang tepat. Oke, silakan duduk, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sekarang kita mengadakan evaluasi pembelajaran. Nah, setelah kita belajar, Mister mau tanya, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran ini? Hah? Bahagia. Ada yang ceria? Bahagia. Apa lagi? Senang. Oke, berarti senang semua ya, bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke. Nah, Bapak harap pembelajaran hari ini bukan hanya sekedar teori saja yang kamu dengarkan, kamu pelajari bersama di kelas, tetapi Bapak harap kamu bisa menerapkan musyawarah ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Oke? Tadi musyawarah, apa pengertian musyawarah? Untuk mencapai mufakat, kita mencari solusi. Dan yang terpenting adalah dengan bermusyawarah kita bisa saling mengeratkan persatuan dan kesatuan. Oke.
Nah, Bapak sekarang mau tanyakan ke kalian semua ya. Tadi kita sudah belajar tentang musyawarah, benar ya? Kita belajar contoh musyawarah di apa saja? Di lingkungan sekolah. Kemudian Oke. Kemudian kita belajar juga langkah-langkah bermusyawarah dan bagaimana sikap kita bermusyawarah. Nah, Bapak mau tanya sekarang. Satu-satu ya. Tolong kamu kasih contoh nanti musyawarah di dalam keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Hiroki, ayo berdiri nak. Sebutkan salah satu contoh musyawarah di lingkungan sekolah. Diskusi Berdiskusi tentang apa? tentang pekerjaan rumah. Di sekolah. Pembelajaran mengerjakan tugas kelompok ya, jadi itu didiskusikan. Ini kelompok berapa, pembagian kelompok ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Hiroki. Ya, duduk Hiroki. Oke, sekarang Putri, silakan berdiri Putri. Sebutkan contoh musyawarah di lingkungan keluarga. Contohnya apa? Yang lain siap-siap ya. Oh, pembagian tugas rumah ya. Oke. Silakan duduk, tepuk tangan untuk Putri dong. Kemudian Rizky, berdiri Rizky. Berikan salah satu contoh musyawarah di lingkungan masyarakat. Pemuda pemudi Banjar. Dalam hal apa? Mereka bermusyawarah. Banjar. Oh, untuk jadwal pembersihan Banjar. Oke, tepuk tangan untuk Rizky dong. Nah, yang sudah disebutkan tadi oleh Putri, Hiroki, Rizky, itu adalah contoh-contoh bermusyawarah di lingkungan keluarga, masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Oke. Nah, ayo kita berdiri bersama-sama. Oke. Nah, sekarang Rizky yang maju ke depan. Pimpin kita speaking, tepuk semangat. Sabuk semangat. Semangat. Sekali lagi dong. Sabuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Rizky, silakan duduk. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam kesimpulan. Kita sudah belajar banyak ini tadi tentang musyawarah. Dan terakhir, apa kesimpulan dari pertemuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, ayo kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Ingat bahwa musyawarah itu diadakan supaya kita apa?
Untuk apa? Mencapai keputusan bersama. Jadi dengan musyawarah, dengan mufakat, kita mengambil keputusan secara bersama-sama tanpa menguntungkan satu pihak atau kelompok tertentu. Jadi dengan musyawarah, maka keadilan itu terjadi. Karena keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama. Sehingga ketika keputusan itu diambil secara bersama-sama, sudah pasti menguntungkan semua pihak. Dengan musyawarah, kita bisa menjaga kebersamaan, nah, kita harus mengingat bahwa melalui musyawarah kita menjaga kebersamaan. Di dalam musyawarah kita diajari untuk hidup di dalam persatuan, menghargai perbedaan pendapat, kita menyampaikan pendapat dengan sopan, dengan tutur kata dan bahasa yang baik, dan menghargai keputusan yang sudah diambil serta menjalankannya. Dan yang terlebih-lebih, kita apa? Ingat bahwa musyawarah itu bersumber dari sila keberapa? Sila keempat bunyinya apa? Jadi ketika kita melakukan yang namanya musyawarah, maka kita sudah menerapkan yang namanya Pancasila, khususnya sila keempat. Oke. Nah, baik anak-anak, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Bapak berharap kalian bisa mengerti, dapat memahami dengan baik, dan terlebih kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini anak-anak, kita akan berdoa. Nanti satu orang yang pimpin kita ya. Oke? Siapa yang bisa pimpin kita ya? Atau kita nyanyi dulu ya biar semangat ya. Baru nanti setelah itu kita berdoa. Di sini senang, di sana senang. Putri, ayo pimpin kita dalam nyanyi. Ayo berdiri semuanya. Ayo, Putri silakan. Di sini senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oke, sekali lagi ya, ulang dari awal. Di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
Di sekolah senang, di rumah senang, di la 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 Oke, terima kasih Putri, silakan duduk. Nah, kita sudah belajar tentang musyawarah pada hari ini, anak-anak. Bapak ucapkan terima kasih karena kalian begitu bersemangat. Dan sebelum kita berpisah-pisah, kita berdoa bersama-sama. Ayo Rizky, silakan pimpin lagi kita dalam doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk adalah yang bertanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Selamat siang anak-anak, sampai berjumpa di pelajaran berikutnya. Oke, silakan rapikan bukunya. Satu-satu pulang ya. Oke, mulai dari Putri nanti pulangnya ya. Mulai dari kelompok 3, kelompok 2, baru kelompok 1 ya. Oke? Sampai bertemu besok, Jihan. Sylvie, sampai bertemu besok. Sampai bertemu besok. Bertemu besok. Sampai bertemu besok. Sampai bertemu besok. Sampai bertemu besok.